Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada teman-temanku yang masih mengikuti channel saya, Tanhana Cukangko Channel. Hari ini saya akan mengajak untuk jalan-jalan religi. Jalan-jalan religi masih di seputaran Kabupaten Gresik. Ini saya di Kecamatan Kebomas menuju ke Masjid Peninggalan Sunan Giri. Ikuti perjalanan saya yang kalian lihat, perjalanan yang melewati bukit-bukit. Sunan Giri atau biasanya nama lengkapnya Raden Paku merupakan anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Jalan ini menuju ke Masjid Jami atau Masjid Peninggalan Sunan Giri. Masjid ini berada di atas Bukit Kapur dengan menaiki anak tangga. Jadi untuk sampai ke masjid tersebut itu jamaah atau teman-teman harus menaiki anak tangga. Tapi kalau tidak mau menaiki anak tangga bisa lewat samping, jadi jalannya datar, tidak naik, sehingga bisa sampai ke Masjid Peninggalan Sunan Giri. Tapi agak jauh memutarnya ya. Depan saya itu adalah gapura ya, gapura yang memagari Masjid Ainul Yakin, gapura yang bernuansa Hindu ya, mengingatkan kita ya kepada bentuk bangunan Kedaton di komplek kerajaan Hindu. Itu juga sama ya gapuranya. Ini ada di sekitaran halaman ya. Jadi bukan terasnya masjid, tapi di halaman Masjid Ainul Yakin. Ada apa saja sih ya di dalam sekitaran Masjid Ainul Yakin di komplek Sunan Giri? Nanti kita telusuri bersama-sama. Depan itu sebagai pencucian kaki ya, supaya bersih sebelum kita masuk ke dalam masjid. Inilah yang menjadi salah satu keunikan ya. Jadi kita akan masuk. Nah, ini adalah sebuah pintu masuk ruang utama masjid ya. Kemudian depannya saya adalah jendela kupu-kupu ya. Kemudian warna yang melengkapi Masjid Ainul Yakin ini saya sebutkan itu warna hijau toska ya. Jadi warna hijau ya, warna hijau. Nah, itu halamannya ya. Depan langsung itu
pintu gerbangnya ya, yang memagari Masjid Ainul Yakin. Saya sudah masuk ke dalam ruangan utama Masjid Ainul Yakin. Nah, di depan kalian atau teman-teman itu adalah namanya soko guru ya. Jadi saya hitung ada 4 soko guru yang ada di bangunan masjid. Kemudian atap tumpang 3 berbentuk buah nanas. Atap tumpang 3 berbentuk buah nanas adalah khas dari budaya Hindu. Nah, bisa dinikmati, bisa dilihat dengan tiang soko guru yang berbalut warna hijau toska. Kemudian karpetnya serba hijau ya. Di dalam bangunan masjid ada bentuk namanya tiang soko guru. Jadi bangunan masjid ini disanggah dengan 4 soko guru, kemudian memiliki atap tumpang 3 berbentuk buah nanas khas Hindu. Bisa dilihat kanan kiri ya. Kemudian atapnya itu ada ukir-ukiran, kemudian kaligrafi, lampu klasik, dan warnanya berbalut dengan warna hijau toska. Ya, hijau toska. Kalau yang ada kain hijau itu merupakan soft untuk ibu-ibu atau wanita ya. Nah, bisa dilihat ukir-ukirannya yang ada di pintu kupu-kupu yang berbalut warna hijau, kemudian kuning keemasan. Nah, di dalam Masjid Ainul Yakin itu juga ada namanya anak tangga ya, bisa dilihat ya. Jadi masjid lama itu biasanya ada tangganya untuk menuju ke atap ya. Nggak tahu ya dulu fungsinya untuk apa. Mungkin teman-teman bisa mengetahui, bisa menuliskan di kolom komentar. Ukir-ukirannya menggambarkan sulur teratai ya. Sulur teratai biasanya ada di mana ini, sebuah masjid lawas, masjid kuno. Saya akan memperlihatkan ya, ini ya gambar ukir-ukiran sulur teratai. Kemudian di atap itu ada kaligrafi Arab, kemudian berhiaskan lantainya ini ada karpet warna hijau. Nah, ini adalah pintu utama masuk ke ruangan utama Masjid Ainul Yakin yang berjumlah 3 buah pintu ya. 3 buah pintu seperti pintu itu seperti kalau kita masuk ke dalam sebuah candi ya, candi atau kerajaan Hindu. Bisa disimpulkan bahwa Masjid Ainul Yakin ini yang terletak di atas sebuah bukit Kedaton Sidomukti. Itu merupakan sebuah masjid akulturasi ya, percampuran budaya Hindu dengan Islam. Karena para wali songo, khususnya Sunan Giri, waktu menyebarkan agama Islam itu masih banyak
penduduk-penduduk yang menganut budaya agama Hindu. Sejarahnya Masjid Ainul Yakin itu asli bangunannya masih menggunakan dari kayu ya. Jadi pada tahun 1544 Masehi, karena perkembangan zaman dan kondisi masjid yang semakin lapuk, pada tahun 1857 masjid ini direstorasi ya, atau direnovasi, diperbaiki, kemudian direnovasi lagi pada tahun 1982. Terus peresmiannya dilakukan oleh Bupati tingkat 2 Gresik pada tanggal 17 Desember 1982. Masjid Ainul Yakin juga sebagai peninggalan sejarah dan purbakala. Nanti di depan masjid ini, tepatnya di pekarangan atau halaman masjid, itu ada sebuah bangunan yang disebut sebagai jam matahari ya, atau namanya jam gencet. Jadi ciri khas sebuah masjid lama, masjid tua, klasik itu masjidnya tidak bisa meninggalkan namanya jam matahari, karena jam matahari, jam gencet pada sejarahnya ini digunakan untuk memperlihatkan supaya masyarakat mengetahui jam-jam untuk sholat 5 waktu ya. Jadi khususnya antara duhur, asar, nah, itu ada penanda waktunya ya, di depan saya. Nah, itu juga ya bisa dilihat, itu ada namanya jam matahari. Jadi sangat unik ya. Jadi sangat unik penanda waktunya. Kita dekati, kita mendekat. Nah, itu ya jamnya. Jadi ada sepotong besi yang ditancapkan di tengah-tengah. Jadi kalau tepat di garisnya berarti itu tepat waktu untuk menunaikan sholat. Dilihat dari depan ya, sangat indah Masjid Ainul Yakin ini ya, tertata rapi masjidnya tertata rapi. Kemudian di pucuk dari atapnya ini ada bentuk yang khas. Nah, ini adalah peninggalan dari Masjid Ainul Yakin. Bisa dikatakan peninggalan dari Sunan Giri. Ya. Ini saat banyak anak-anak yang mengaji. Jadi atapnya jumlahnya ada 3 ya, kalau saya hitung ada 3 ya, atapnya ada 3. Masjid Ainul Yakin merupakan sebuah mahakarya anak bangsa yang mungkin saat ini bisa bertahan. Bisa kita lihat bentuk peninggalannya yang luar biasa.
Oke, ini saya ada di depan gapura yang simetris pada pintu utama masjid. Ya, gapuranya gapura yang memiliki khas Hindu, kayak kita masuk ke dalam komplek keraton, kedaton atau candi ya. Di atas itu kayu jati yang terukir sangat indah dengan balutan warna hijau dengan kuning keemasan. Ya, mungkin saya anggap ini sebagai gapura dhuwur ya, karena ini ya menanjak ya, gapura dhuwur ya, yang menanjak namanya gapura dhuwur. Sangat cantik, lihat ornamen-ornamennya ya. Nah, inilah yang kenapa bangunan purbakala itu mahal, karena membangunnya dulu itu dengan bertahap, dengan cara yang tidak terburu-buru ya. Jadi dibuat dengan cara yang baik lah. Nah, ini kita kembali lagi ke jam matahari ya, jam gencet. Nah, depan itu perpustakaan. Tampak depan bangunannya sangat indah ya. Jadi teman-teman, saya tunggu kesini untuk belajar sejarah, karena di sini juga ada museumnya ya. Ada museum mini di depan masjid. Nah itu ya, nah museum mini di depan masjid Ainul Yakin ya. Kita keluar ya, disambut dengan gapura yang khas klasik ya. Kita keluar, gapuranya ya sangat indah sekali ya, sangat indah ya. Kita keluar, kemudian tetap ada ukir-ukiran yang ada di atasnya, di atapnya ada ukir-ukiran. Nah itu cungkup ya, cungkup atapnya yang seperti apa ya, di pendopo ya, di pendopo kabupaten atau pendopo kerajaan. Kemudian kita menuruni anak tangga. Jadi masjid ini terbilang unik ya. Uniknya kenapa? Ya karena uniknya ini masjidnya ada di sebuah bukit. Ya, sebuah bukit. Ya, bagaimana capeknya dulu membangun ya, dengan gotong royong. Nah, itu. Jadi ini adalah Masjid Ainul Yakin ya. Kalau saya simpulkan, ada yang bilang Masjid Sunan Giri, Masjid Ainul Yakin, Masjid Jami. Nah, yang berada di kompleks Sunan Giri ya, di Kecamatan Kebomas ya, Kecamatan Kebomas, kabupatennya Kabupaten Gresik. Depan itu ada turunan anak tangga ya. Nah, kalau nggak mau naik atau capek ya, bisa kita pesan ojek gitu ya, ojek. Oke, sampai di sini saja dari saya, Tanhana Jukangko Channel. Ikuti perjalanan religi saya pada bulan suci Ramadan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya minta maaf karena saya di sini untuk menghibur dan memberi sedikit pengetahuan ya. Oke, sampai berjumpa lagi jalan-jalan bersama saya ya. Ditunggu saja setelah nanti kita kemana, setelah dari masjid
Kompleks Sunan Giri, ya, Masjid Jami. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.